Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Khairani Adilah dengan NIM 2004 01110247. Jurusan Psikologi kelas Psikologi E. Di sini saya ingin menuntaskan ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Biografi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Zu'fi Al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat setelah sholat Jumat 13 Syawal 190 Hijriah di kota Bukhara. Maka tak heran jika beliau lebih populer dengan sebutan Al-Bukhari. Karena penggunaan huruf al dirasa kurang familiar di Indonesia, maka masyarakat di sini menyebut beliau dengan sebutan Imam Bukhari atau Bukhari. Bukhari dididik dalam keluarga yang berilmu. Ismail bapaknya adalah seorang ahli hadis yang mempelajarinya dari sejumlah ulama terkenal, seperti Malik bin Anas, Hammad bin Zaid, dan Abdullah bin Al-Mubarak. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil, sehingga dia pun diasuh oleh sang ibu dalam kondisi yatim. Ayahnya meninggalkan Bukhari dalam keadaan yang berkecukupan dari harta yang halal dan berkah. Harta tersebut dijadikan Bukhari sebagai media untuk sibuk dalam menuntut ilmu. Waktu kecil, Al-Bukhari mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya. Hingga akhirnya beliau mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus beliau alami hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan penglihatannya. Berkat usaha yang ditekuni oleh ibunya, Allah benar-benar memberikan kesembuhan kepada Al-Bukhari. Suatu malam, ibundanya tertidur dan bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai perempuan, sungguh Allah telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangisanmu dan banyaknya doa yang kamu panjatkan." Menjelang pagi harinya, ibu Imam Bukhari mendapati penglihatan anaknya telah sembuh. Bukhari memiliki daya hafal yang tinggi sebagaimana yang diakui oleh kakaknya Rashid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan, dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan. Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadis yang masyhur di Bukhara. Menginjak usia 16 tahun, dia bersama ibu dan kakaknya mengunjungi kota suci. Dia kemudian tinggal di Mekah dekat dengan Baitullah beberapa saat untuk menuntut ilmu. Beberapa negeri yang telah disinggahi dalam rangka rihlah mempelajari hadis antara lain Khurasan, Basrah, Kufah, Baghdad, Hijaz, Syam, Al-Jazirah, dan Mesir. Pada usia 18 tahun, beliau menerbitkan kitab pertamanya yaitu Qazaya As-Sahabah wat Tabi'in. Dan beliau hafal kitab-kitab karya Mubarak dan Waqi bin Zarah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, beliau menghimpun hadis-hadis sahih dalam satu kitab setelah menyaring dari 1 juta hadis yang diriwayatkan oleh 80 perawi menjadi 7.275 hadis. Banyak buku yang ditulis oleh Imam Bukhari. Di antaranya adalah Al-Jami' As-Sahih, Al-Adab Al-Mufrad, At-Tarikh As-Shaghir, At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh Al-Kabir, At-Tafsir Al-Kabir, Al-Musnad Al-Kabir, Kitab Al-Ilal,
Raf'ul Yadain fi As-Sholeh, Birrul Walidain, Kitab Asy-Syiribah, Al-Qiraah Khalfah, Al-Wihdan, Al-Fawaid, Qadlaya As-Sahabah, Wa Tabi'in, dan Masyihah. Semua karya Imam Bukhari sangat penting dalam ilmu hadis, tetapi yang paling terkenal adalah Kitab Al-Jami' As-Shahih yang lebih populer dengan sebutan Shahih Al-Bukhari. Kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Mekah. Penulisannya berakhir ketika beliau berada di Madinah. Dan beliau pun wafat pada malam Idul Fitri 1 Syawal 256 Hijriah dalam usia 62 tahun. Dia dimakamkan selepas sholat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.